Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kami ingin mengumumkan beberapa hal penting tentang pangan khususnya beras. Di mana bulan lalu terjadi kenaikan harga di saat stok kita tertinggi selama 57 tahun. Juga produksi kita naik signifikan sesuai FAO baru saja diumumkan 3 hari lalu bahwa beras kita diprediksi 35,6 juta ton. Target kita 32 juta ton. Artinya di atas target 3,6 juta ton. Target yang diberikan pada kami. Kemudian juga dari United States Department of Agriculture, Kementerian Amerika Serikat, juga memprediksi 34,6 juta ton. Artinya di atas dari target, karena target kita 32 juta ton. Oleh karena itu, kami mencoba mengecek bersama Satgas Pangan, Badan Pangan, dari Kepolisian, Kejaksaan, dari Inspektorat, kita turun ngecek apa sih yang terjadi. Kalau dulu harga naik, alasannya stok kurang. Hanya 1 juta atau di bawah 1 juta. Nah, itu ada alasannya. Hari ini tidak ada alasan harga naik. Ada anomali yang kami baca, dan dulu kita sampaikan, bahwasannya harga beras di konsumen naik, tetapi di produsen turun. Dulu ya, waktu pertemuan dulu, kami sampaikan, harga di tingkat penggilingan bulan lalu, itu turun, tetapi di konsumen naik. Nah, ini ada anomali. Ini anomali ini kita cek bersama. Kami menggunakan, kami mengecek di pasar, di 10 provinsi, kota besar Indonesia, kami cek mulai mutu, kualitas, timbangannya, beratnya, dan seterusnya. Ternyata ada yang tidak pas, termasuk HET. Pertama ada yang izinnya belum ada. Yang kedua ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga di atas HET. Ini menarik. Kami sudah diskusi tadi pagi. Yang tidak sesuai. Ini bisa kita lihat. Bisa aku geser dikit ya, supaya kelihatan. Bisa ya? Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Ini memang cekatan. Ini kita lihat hasil temuan ketidaksesuaian mutu beras sesuai regulasi yang ada. Itu 85,56%. Kemudian ketidaksesuaian HET 59,78%. Kemudian beratnya itu ada 21%. Katakanlah beratnya 5 kilo harusnya, tetapi 4 kilo. Kemudian HET di atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, ini yang serius. Mutu beras tidak sesuai dengan standar. Ini mengejutkan kami semua. Kita menggunakan lab itu 13 lab seluruh Indonesia. Kita gunakan karena kita tidak ingin salah. Kita tidak ingin ceroboh. Sehingga kami menggunakan 13 lab. Ini labnya di 10 provinsi. Kita tidak ingin salah dalam menyampaikan informasi. Karena ini sangat sensitif.
Nah, kemudian ini premium, medium, ini 88% tidak sesuai mutu beras. Kemudian HET 98%, 95% tidak sesuai, dan beratnya kurang lebih 10%. Nah, inilah kondisi kita, yang merah adalah tidak sesuai. Kemudian, next, kita lihat, ini potensi kerugian konsumen 99 triliun. Oke. Jadi potensi kerugian kita 99 triliun. Dan inilah hasil kita bersama, hasil tim turun ke lapangan, dan kita akan verifikasi ulang. Nanti Satgas bergerak mengecek langsung di lapangan. Mengecek langsung di lapangan. Tolong kepada saudaraku, ini ada 212 ya. 212 merek. Dari 212 merek, ada yang tidak terdaftar mereknya, ada yang beratnya tidak sesuai, ada yang mutunya tidak sesuai, itu di atas 80%, kemudian harganya tidak sesuai. Ini sangat merugikan konsumen. Nah, mungkin contoh sederhananya adalah emas. Dikatakan ini 24 karat, ternyata 18 karat isinya. Contohnya sederhananya seperti itu. Ya tetap emas, tapi ini harga 24 karat, tapi ternyata 18 karat. Nah, kita nanti akan gandengan tangan, kami memohon kepada seluruh saudaraku, sahabatku, yang bergerak sektor pangan khususnya beras, mari kita koreksi, mari kita perbaiki, ini tidak boleh terjadi. Dulu ada alasan, setiap naik harga, kambing hitamnya adalah tidak ada beras di Bulog, produksi kurang. Setiap tahun, kami ini sejak 2014, sudah 6 tahun, masuk tahun ke-7, itu alasannya selalu produksi turun, harga tidak ada, harga naik, itu stok tidak ada. Dan juga kami sampaikan, SPHP beras ini, itu juga kalau ini informasi, kalau ini tadi data labnya diperiksa langsung. Kalau informasi yang kami terima, SPHP yang dijual ke penyalur, itu 60-80%, 20-40% itu dijual sesuai standar, kemudian selebihnya dibongkar, kemudian dijual, dikemas ulang, dijual dengan harga premium medium, bukan SPHP. Tapi ini laporan dari bawah. Kami minta tolong kalau itu terjadi, jangan dilakukan, jangan diulangi. Sekali lagi, seluruh saudaraku, sahabatku yang bergerak sektor pangan, mulai hari ini, tadi sepakat nanti disampaikan Pak Satgas Pangan, mulai hari ini, hal ini dihentikan. Tetapi tadi hasil kesepakatan, Pak Kepala Badan Pangan mengatakan, dari Satgas Pangan, Pak diberi waktu, udah nanti beliau sampaikan. Kita ingin negara ini baik, kita tidak ingin pangan bermasalah. Lihat ada konflik antara negara, geopolitik sekarang, kondisi dunia tidak baik-baik. Kita harus mempersiapkan pangan kita dengan baik. Iklim yang tidak bersahabat, kondisi dunia, perang, beberapa negara antar negara, ini kita harus siapkan dengan baik. Saudaraku, sahabatku, sekali lagi, mari kita perbaiki. Kalau kami sudah himbau, datanya kami sudah pegang, hari ini kami akan kirim
semua data ini ke Bapak Kapolri dengan Bapak Jaksa Agung. Kami sudah telepon tadi pagi-pagi dan utusan beliau sudah hadir semua di sini. Nanti kami kirim tanda tangan dan sebentar kami serahkan langsung agar disampaikan Pak Kapolri ke Pak Jaksa Agung. Ini harus diberesin. Ini nggak boleh dibiarkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan kalau 90 triliun. Ini bisa saudara kita daya belinya bisa naik. Kalau harga ini kita tekan turun. Makasih. Silakan Pak Kepala Badan Pangan. Izin menambahkan, isi dari packaging beras mohon bisa disesuaikan dengan label. Jadi kalau kalau labelnya berat 5 kilo, tolong 5 kilo. Kalau 10 kilo, tolong 10 kilo. Itu maksudnya Pak Menteri Pertanian. Yang kedua mengenai PSAT. Ya, tolong brand-brand yang belum terregister supaya bisa ke OKKPD di daerah masing-masing produk segar asal tumbuhan. Ya, jadi tadi yang pertama adalah label sesuai dengan isinya. Jangan tadi sama-sama emas, sama-sama beras tetapi beda mutunya. Sudah ada di peraturan badannya, Permentan juga sudah ada bahwa untuk beras premium ya itu 15% ya untuk brokennya dan lain-lain. Jadi sudah tertulis Pak Menteri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang satu lagi jangan lupa saudara-saudara teman-teman penggiling padi, pabrik ya, menera ya, metrologi. Jadi timbangan itu juga tolong ditera ya sesuai dengan aturan di peraturan Menteri Perdagangan. Mungkin itu Pak Menteri. Terima kasih. Silakan.